الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u wa la amma ba'd. Wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, al-'izza al-hibba al-mukarramun, para asatidat tuan guru, para masyayikh terkhusus yang senantiasa membersamai perjuangan syiar dakwah Sumber Suling Al-Zikra, Gurunda Mulia Kiai Syarifuddin, Kiai Asy-Syaifullah, Kiai Madani Ismail, mengurus Sumber Suling Al-Zikra Bapak Haji Herman dengan seluruh jajarannya, DKM Musalla atau Masjid Nurul Jihad Ustaz Haji Deden Demlani, tokoh masyarakat kita ada Haji Mansur, Bapak RW Wawan Juanda, Ustaz Dadan Sanusi. Hana benda khatul iman, saudara-saudara kuncintakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi subuh hari ini Allah perkenankan kita semua bisa kembali menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis, insya-Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi sababiah Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga juga terus tercurah nikmat Rasul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman, alhamdulillah subhanahu wa taala, alhamdulillah hadir juga bersama kita Ustaz Haji Madnun. Kita doakan semua guru-guru kita senantiasa sehat walafiat dalam ridha rahmat dan berkah Allah subhanahu wa taala. Kita buka ta'lim kita dengan baca surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga untuk penulis kitab yang menjadi rujukan setiap kali kita mengikuti kegiatan Sumber Suling Al-Zikra senantiasa dalam kemuliaan Allah Azza wa Jalla, dijadikan ilmu yang penuh dengan manfaat buat kita yang mengkajinya, diberkahi dengan ilmu yang kita pelajari ala diniyah. Hukumin salihatin Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatih bi qabul tamam bi kulli su'lin wa ma'mur wa sulh isyan zahiran batina dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa li jama'atina wa li muallif hadzal kitab sya'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fi 'ulum fid dharain fa nastaqil hadis kitabullah wa khair hadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhditsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala wal maqalatul hadiyatu 'asyrah, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i annahu qala, sebagian ahli hikmah bahwasanya ada satu makalah, statement, man lam yakhsha, siapa yang tidak takut Allah kepada Allah, lam yanja min zallatil lisan, maka tidak akan selamat dari goncangan atau ketergelinciran lisan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala tuba, bahagia, beruntung, liman, kepada siapa? Orang yang malaka lisanahu, memiliki lisan, wa wasi'ahu baituhu, rumahnya luas, wa baka ala khati'atihi, dan menangis di setiap kesalahannya. Wa man lam yakhsha, berikutnya kedua, siapa yang tidak takut qudumahu 'ala Allah, perjumpaannya dengan Allah, yaitu melalui bil mauti, pintu kematian, lam yanja qalbahu, maka tidak selamat hatinya, minal harami wa syubhati, dari haram dan syubhat. Tak takut sama sekali, dia akan pulang, dia akan menghadap Allah, maka boleh jadi dia akan tersentuh selalu dengan perkara yang haram dan syubhat. Berikutnya, wa man lam yakun aisan, siapa yang tidak putus asa atau tidak memutus harapan alil khalqi, dari makhluk, lam yanja minat tama, tidak akan selamat ia dari tama. Qala Nabi SAW, asta'idu billah, mintalah perlindungan kepada Allah, min tama'i, dari perkara tama', yahdi ila taba', karena akan menuntun kepada kekeliruan. Wa man lam yakun hafizan, dan barang siapa yang tidak menjaga ala amalihi, atas amalnya, atas perbuatannya, lam yanju, maka tidak akan selamat minar riya'i, dari riya. Iyakum antakhlitu ta'atallah bihubbis sana'il ibad, takutlah kalian atas ketercampurannya dengan ketaatan kepada Allah, bihubbis sana'il ibad, pada kecintaan atas pujian seorang hamba, ya, atas pujiannya hamba. Fatabatu amalukum, maka akan menghancurkan atau merusak, mencederai amal-amalnya. Berikutnya, wa man lam yasta'in, dan barang siapa yang tidak meminta pertolongan billahi, kepada Allah, ala ihtirasi qalbihi, atas keterjagaan hatinya, lam yanju minal hasad, tidak akan selamat dari hasad. Wa man lam yanzur, dan barang siapa yang tidak melihat, ila man huwa afdalu minhu, kepada orang yang lebih utama darinya, ilman, dalam hal ilmu, wa amalan, dan dalam hal amal, lam yanju, maka dia tidak akan selamat minal ujub, dari perkara ujub. Innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sana, karena ujub itu hanya akan menjadikan nganggurnya amal 70 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar bagaimana mengelola dan mendidik harian kita dan mendidik kehidupan kita agar on the track, ya, kita berada di track yang benar,
Satu, siapa yang tidak takut dengan Allah, maka akan sangat mudah tergelincir lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya hubungan antar kita karena kita mampu mengelola lisan. Dan itu berangkat dari ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha waspada. Jangan sekali-kali kita keluar dari pemahaman bahwa Allah benar-benar menyaksikan kita. Karenanya jaga lisan. Ya. Nasihat penting guru kita ya, dulu almarhum Allah yarham Kiai Muhammad Arifin pesan kepada kita para asatidz. Antum dalam menyampaikan risalah itu usahakan jujur. Jangan pernah mengambil narasi, cerita-cerita yang itu fiktif lalu diada-adakan untuk kemudian ditempelkan untuk sekedar orang jadi ketawa, untuk sekedar orang kemudian jadi senang. Apa adanya Quran, apa adanya hadis, apa adanya ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, Allah sampaikan. Antum tugasnya menyampaikan, Allah yang akan menyentuhkan. Ya. Jaga hati, jaga lisan. Takut antum saat itu sudah mengemban amalan Rasulullah SAW. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang punya kuasa dalam berdakwah itu kan Allah. Kuasa prerogatif mengajak adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu kita ambil, maka belajarlah bagaimana Allah mendemonstrasikan cara-cara mengajak itu dari lisan. Ya. Akhirnya semua luas cakupannya. Antum bawa dalam interaksi bersama umat, bersama mad'u, ad-da'i al-mad'u, ya. Harus terikat dengan lisannya yang dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan hati dan perbuatan. Dan akan mudah koneksinya ketika dalam hal antum menyampaikan sesuatu memang linear. Hadir dari hati, hatinya hadir karena emang amalannya sudah mendukung. Antum bincang tentang masalah tahajud, antum memang tahajud. Antum berbicara tentang duha, antumnya kejaga duhanya. Antum berbincang bagaimana tentang keutamaan baca Quran, antum baca Quran. Akan sampai, ya, karena yang menyampaikan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau antum, ya, kan disebut dalam beberapa makalah sebelumnya, dusta dengan dakwah antum. Dusta. Bla 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 bla, tapi ternyata di rumah, di aktivitas hariannya kosong. Nah, ini jadi nasihat penting untuk kita semua, ya. Alhamdulillah kesempatan bertemu dengan Bu Nyai, dengan seluruh kiai-kiai kami masyayikh di pesantren. Umroh sekian tahun gak ketemu dengan beliau, selalu terganjal dengan persoalan waktu. Allah izinkan, itu doa hamba, ya Allah, dimanapun tempat kau izinkan hamba, ya karena kita nggak membuat-buat acara, bisa berjumpa kembali dengan guru-guru hamba yang telah mendidik hamba seperti ini. Allah dijumpakan di sana. Nasihat penting beliau, kalau antum suka megang mic, kata beliau, kalau antum suka megang mic, dicek lagi hatinya, cek lagi hatinya, lalu mulai lagi tata lisannya, kemudian ya atur lagi bagaimana kau dalam laku lampah, kata bahasa beliau. Laku lampahmu setel, perbuatanmu setel dengan lisan dan hati, antum selamat. Ya Allah, makasih Bu Nyai, ya. Ini nasihat untuk penting untuk kita semua. Kedua, ya, siapa yang tidak menjaga hatinya, wallah, ya, dia suka tidak suka akan pulang menghadap Allah. Keterpulangan kita menghadap Allah itu sangat terkait dengan bagaimana pola-pola sebelumnya. Skema yang kita buat menjadikan akhir dari cerita kita. Ya, karena tidak akan mendustai amalan kita dengan kewafatan kita. Selesai dia tawaf, sholat dia. Pengennya dia dapat makam Ibrahim. Sholat di makam Ibrahim, padahal lagi lintasan penuh, lagi tawaf. Tidak boleh seharusnya, karena memang mengganggu untuk tawaf jamaah umrah dan jamaah haji. Jadi ini orang sujud, sholat,
Teman di sahabat sampingnya menghalangi, jangan sampai nanti mengganggu dia. Apa yang kemudian terjadi? Allahu Akbar. Ya, lama Askar datang. Ini sudah berlebih waktunya. Suruh kira bangun. Dan bagi fikih mereka, kalau mengganggu, sholat udah sholat. Padahal kan nggak boleh. Jangan pernah mengganggu orang yang sholat. Cederanya, rusaknya, bagaimana keadaan sholat kita nanti? Anda lagi sholat, lalu diganggu, ya, mengganggu. Berarti Anda akan siap mendapati petaka 40 tahun. Berkanya Allah SWT. Ngeri. Ya. Jadi, tak perlu mengganggu. Tapi dalam paham tertentu, ya, terutama paham di Masjidil Haram, yang semuanya al-haram, semuanya serba dimuliakan, oleh karenanya muncullah beberapa fatwa-fatwa di atasnya. Misal, kita sentuhan laki dan perempuan dalam hadis Syafi'i kan akan jadi batal. Di Masjidil Haram menjadi boleh. Bukan menjadi bolehnya karena masyaqqahnya, karena tingkat daruriyahnya. Nah, ini pun sama. Dibangunin. Dia lagi sujud dibangunin. Tapi nggak bangun, ternyata sudah berpulang hadrat Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, indah kali ini orang, ya. Sahabatnya yang mendampingi dia hanya bisa bengong dengan derai air mata. Ya Allah, apakah ini cerita dari akhir beliau itu? Emang beliau mengajak ini si Ahmad ini ngajak si Fulan ini, ayo kita umrah. Orang Riyadh, orang Arab, ya. Karena dimimpikan 3 hari berturut-turut, mimpi berturut-turut dengan konten yang sama, materi yang sama, boleh jadi isyarat dari Allah. Ya, selesai Fulan mimpi, ya, di depan Ka'bah, di sampingnya ada sang bidadari cantik luar biasa. Hari Senin bermimpi beliau, Selasa mimpi lagi, Rabu mimpi lagi, isyarat beliau nambah lagi. Amin ya Rabbal. Itu isyarat, ya. Jadi ini bermimpi 3 kali, 3 hari, akhirnya ngetuk pintu. Orang ini, si Fulannya ini tidak kelihatan nampak dalam masyarakat. Ya. Saya semalam bermimpi. Singkat cerita sudahlah. Ternyata memang beliau ingin mengajak, karena jauhnya dari kehidupan sosial. Dibawa. Artinya kan orang nggak nganggap ini orang yang baik karena tidak nampak dalam barisan sholat gitu. Tapi kenapa akhir ceritanya indah, sujud setelah tawaf di depan Ka'bah? Itu yang jadi pertanyaan. Ada apa dengan amal ini? Dia punya keyakinan, yakin. Seyakin-yakinnya hakul yakin. Kewafatan seorang itu tergantung dengan amalan sebelumnya. Ini indah wafatnya, pasti amal sebelumnya indah. Dia konsultasi sama syekhnya. Tunaikan sudah urusan dengan jenazah itu. Hak-haknya sudah harus dipenuhi. Berikutnya dengan istri antum tanya. Ditanya. Punya amal yang luar biasa ketika hidupnya. Ceritalah sang istrinya. Mungkin di masyarakat nggak nampak, tapi masyarakat yang lain dia nampak. Dengan apa? Dengan amal kesolehannya. Ya. Ada di sebuah gubuk tua, kemudian ternyata dalamnya ada orang yang sudah lumpuh. Saban hari dia kemudian mendatangi dan memberi makan dan memberi kehidupan. Ya, di ponis orang sepertinya tidak ada kebaikan pada dirinya, ternyata di tempatnya dia punya kebaikan. Artinya apa? Dia percaya Allah Maha melihat, dengan semua bentukan kebaikan yang ditunaikan pasti akan ada show balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya, ya, ini sudah clear. Jadi buat kita yakinkan hati, ya. Petikan yang senantiasa guru kita amalkan, diiritkan setiap malam itu menjadi menggugah hati kita sesungguhnya. Suatu sirat itu kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu kata kunci. Ketika kita sudah istiqamah dengan keyakinan kita Allah yang mengatur hidup kita, maka malaikat hadir senantiasa meniupkan semangat optimisme. Dia nggak takut dengan apa yang akan terjadi, nggak bersedih, nggak baper dengan yang sudah terjadi. Ya. Dia yakin surga yang dijanjikan dengan proses awalnya wafat terbaik husnul khatimah akan dijanjikan benar dengan janjinya. Kami yang akan ngurus dunia dan akhiratmu. Kan gitu. Maka insya Allah dengan bentukan amal yang istiqomah kita hadir oleh karena kekuatan iman kita, Allah perkenankan urusan dunia kita selesai dengan caranya. Amin ya rabbal
ingin bisa suling sumber barang di haram, minta selalu sama Allah dan istiqamah. Istiqamah memang berat. Yang ringan istirahat, ya. Jadi teruslah bangun kesolidan dalam ibadah dan amal soleh kita, ada jadwal nanti dari Allah. Insya, dan Allah tidak akan mendustai kok perkara dengan amalan yang sudah kita bangun. Ya, jangan maksiat. Kata Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya raya, yang namanya sampai sekarang masih tercatat dalam lembar negara Saudi Arabia, Al-Funduq lil Waqfi Haram, Utsman bin Affan. Ada sebuah hotel wakaf dari Utsman bin Affan, kan? Apa kata beliau? Man tarakad dzunub ahabbahul malaikah, man tarakad dunya ahabbahullah. Ya, siapa yang meninggalkan dunia, Allah jatuh cinta kepadanya. Jangan berlebihan waktunya hanya untuk dunia dan dunia. Porsi terbanyak adalah untuk akhirat, untuk Allah Azza wa Jalla. 24 jam kita kalkulasi berapa persen untuk dunia, berapa persen untuk akhirat. Harus kita lebihkan, berarti di atas 50% waktu kita untuk akhirat. Pagi memanjang sampai sore, dunia dan dunia. Malam dipakai buat tidur, kapan untuk ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, apapun urusan kelar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka dzunub ini, malaikat itu punya tugas mulia mengaminkan semua bentuk kebaikan-kebaikan kita. Ahabbahul malaikah, Allah malaikatnya jatuh cinta kepada orang yang menghindarkan maksiat, dosa. Kita rusak oleh karena dengan kehidupan kita ini. Kenapa? Karena banyaknya dosa maksiatnya kita tunaikan. Banyak ngebangun kebohongan. Bini udah istiqomah baik sama kita, pakai dikibulin. Bisa gitu. Mending minta izin apa minta maaf? Ya. Sudah sampaikan saja ayang bebek, ya. Naudzubillah, kalau sampai rusak akhirnya mencederai semuanya. Kita ingin baik-baik selalu, insya. Kita doakan para senior kita, Ki Mardani sudah ngebet pengen punya tambahan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita dengarkan nasihat hikmah dari guru yang pertama, Yai Syarif.